Shalom. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi ini. Saya persilahkan untuk kursi-kursi di depan yang masih kosong boleh diisi. Silakan maju ke depan. Dengan hormat saya minta untuk Bapak Ibu bisa maju ke depan. Kursi-kursi di depan yang masih kosong silakan boleh diisi. Karena kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita pada pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang terus melimpah menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang, kasih cinta sayang Tuhan yang terus memberkati, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada, semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena cinta-Mu, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Bye.
Bukan hanya tangan kami yang kami angkat Tuhan, tapi segenap hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami mau tertuju kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengkhususkan waktu ini beberapa jam ini untuk Tuhan. Dan kami hanya ingin mengaturkan Engkau di beberapa waktu ini. Engkau memberkati kami, Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Dan kami keluar dengan suasana kehidupan yang baru. Bukan saja dapat berkat, tapi kami boleh melakukan perintah Tuhan. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi firman, kami boleh menjadi terang ketika kami keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau katakan, Tuhan Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Kaulah kuatku.
Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami memasrahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu di dalam tangan Tuhan baik adanya. Dan segala sesuatu yang hari-hari ini sedang kami alami Tuhan, situasi yang mungkin secara manusia gak mengenakan kami, situasi yang mungkin menghimpit hidup kami, yang membuat mungkin hari-hari ini membuat kami bingung. Kami gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi kami percaya kami masih punya Tuhan yang besar, yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kami dengar, itu akan menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami, yang mengubah setiap sikap hidup kami di hadapan Tuhan, menjadikan kami semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Luar biasa. Di tengah musim yang gak enak, di cuaca yang membuat banyak orang sakit hari-hari ini saudara. Tapi kita percaya kalau hari ini saudara ada, saudara masih sehat, masih duduk di tempat ini, masih kuat, itu hanya karena Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk kesehatan, kita bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu ini saya mencoba merenungkan firman Tuhan dan berdoa, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sampaikan hari ini kepada jemaat Tuhan? Saya teringat 2 minggu yang lalu itu sebenarnya hari di mana kita bersama-sama umat sedunia itu merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi kalau hari ini saya mau sampaikan selamat hari Pentakosta, rasanya belum terlambat ya saudara. Nah, hari ini khotbah saya berjudul penolong. Saya nggak ada slide, saudara. Saya sudah siapkan slide, saya sudah save di flash disk, tapi ternyata tadi nggak bisa dibuka. Sayang sekali saudara, tapi nggak apa-apa. Tidak mengurangi kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Mari sebelumnya saudara, saya akan mengajak saudara membuka Alkitab saudara dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes 14. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih bagi kita, saya dan saudara yang melakukan kebenaran firman ini hari lepas hari, saudara. Tahukah saudara, setelah misi Yesus selesai, di mana Dia sudah turun ke dunia, Dia menderita, Dia disiksa, salib, lalu mati, bangkit, dan sebentar lagi Dia akan naik ke surga. Yesus sudah mau selesai dengan misinya untuk menebus dosa umat manusia, dan sebentar lagi saya akan pulang ke pangkuan Bapa. Sekarang saya akan pulang ke surga.
Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berandai-andai jadi Tuhan Yesus, saudara. Dan saya berpikir begini, misiku udah selesai. Aku sudah turun ke dunia, aku sudah dicaci maki, aku sudah menderita, aku sudah disiksa, aku sudah disalib dan mati. Bukankah itu misi yang disampaikan Bapa kepada saya? Jadi sekarang misi sudah selesai, saya mau balik ke surga. Bisa nggak Tuhan Yesus ngomong begini, misi sudah selesai, dah gue mau balik aja ke surga. Terserah manusia mau ngapain. Yang penting apa yang diperintahkan Bapa sudah aku lakukan. Bisa nggak Tuhan Yesus ngomong begitu? Bisa saja. Tapi ketika saya merenungkan firman ini, saudara, saya mendapat satu hal yang ajaib. Jadi saya merasakan bahwa ternyata ketika Tuhan sudah misi sudah mau selesai, sebentar aku akan kembali ke Bapa. Seperti ada satu kegalauan di dalam hati Tuhan, seperti ada satu kebimbangan dalam hati Tuhan. Nanti kalau saya balik ke surga, anak-anak saya gimana? Murid-murid saya gimana? Tadi saya katakan, kalau saya jadi Tuhan, masa bodoh, misi udah selesai. Tapi Tuhan enggak. Dia berpikir sedemikian rupa apa yang harus saya lakukan kalau saya harus kembali ke surga. Dan Tuhan bilang apa? Dia akan janjikan kepada kita, kepada anak-anaknya, seorang penolong yang lain. Apa artinya? Tuhan Yesus begitu memperhatikan saudara dan saya. Dia perhatian itu betul-betul. Ini satu kata yang mungkin jarang kita dengar, perhatian Tuhan. Mungkin selama ini kita dengarnya apa? Cinta Tuhan, kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan. Tapi hari ini saya menemukan kata lain, perhatiannya Tuhan. Dia gak mau saya dan saudara yang menjadi yatim piatu, seperti anak yang gak punya orang tua, seperti induk, seperti itik yang gak punya induk. Tidak ada yang menghibur waktu susah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan ketika kita lemah. Tuhan Yesus berpikir sampai ke situ. Dia bukan cuma mencintai saudara, tapi memperhatikan saudara. Pak, Bu, saudara yang punya pasangan hari-hari ini, istri saudara, suami saudara mungkin setiap hari bilang, I love you, babe. Aku sayang kamu, Papa. Aku sayang kamu, Mama. Setiap hari dia katakan sayang, sayang, sayang. Tetapi faktanya setiap hari dia cuek. Dia gak peduli saudara sudah makan atau belum. Dia gak peduli saudara sudah mandi atau belum. Apakah saudara akan bertanya ke pasangan saudara, mana cinta kamu? Walaupun pasangan saudara berkata setiap hari aku mengasihi, aku mencintai, tapi kelakuannya cuek, maka saudara akan mempertanyakan kata cinta dia kepada saudara, bukan? Tapi sebaliknya, pasangan saudara gak pernah bilang I love you, tapi kesehariannya dia perhatian banget sama saudara. Ditelepon, ditanya udah makan atau belum, gimana mama, kok sepertinya wajahnya kok tidak segar, apa mama lagi sakit? Sini papa pijetin. Mama mau makan apa? Nanti papa beliin. Walaupun saudara gak pernah bilang I love you, tapi ketika saudara memperhatikan sedemikian rupa, maka pasangan saudara tahu betul bahwa pasangan saudara itu betul-betul mencintai saudara. Betul? Jadi perhatian itu ibarat materai, ibarat stempel yang mengatakan betul, dia mencintai kamu. Cintanya, kasihnya bukan cuma di mulut, tetapi di hati. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Kenapa kita berbicara penting tentang Roh Kudus? Karena yang pertama, Roh Kudus itu adalah
kepada saya dan saudara. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada saudara dan saya sebagai bentuk cinta kasihnya yang luar biasa kepada saya dan saudara. Maka jangan pernah sia-siakan Roh Kudus yang Tuhan kasih kepada saudara. Ada banyak orang Kristen mengabaikan Roh Kudus hari-hari ini. Tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Ya. Yang kedua, apa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan? Mari kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-16 di situ. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah penolong. Saudara dan saya harus paham, saudara dan saya harus mengerti bahwa kita ini manusia lemah. Kita itu manusia yang terbatas. Sehingga kita butuh penolong. Kemarin waktu hari Selasa ada dalam doa pagi, doa fajar, saat teduh anak-anak remaja saya sampaikan. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita nggak bisa hidup sendiri, Pak Bu. Sadari itu. Kita butuh orang lain. Sekecil-kecilnya dia. Atau mungkin orang bilang sebodoh-bodohnya dia. Atau orang lain berkata sejelek-jeleknya dia. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya berpikir bahwa kita nggak butuh orang lain. Tanpa dia saya bisa. Tanpa dia saya mampu. Tanpa dia nggak ngaruh buat saya. Dan sebaliknya kita akan berkata, tanpa gua gereja ini nggak akan jalan. Tanpa gua masuk pengurus, gereja ini nggak akan jalan. Tanpa gua perusahaan ini nggak akan jalan. Terlalu sombong. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia mau janjikan bahwa akan ada penolong yang lain di dalam kehidupan kita. Artinya supaya kita tuh sadar, Bu. Supaya kita sadar, Pak, bahwa kita itu manusia terbatas. Kita itu lemah. Hari ini saya berdiri di sini. Itu dibantu oleh Mike ketika saya berbicara. Hari ini kita bisa beribadah karena kita ditolong oleh adanya WL. WL menaikkan pujian kita secara bersama-sama karena dibantu oleh para pemain musik. Kita bisa menikmati musik karena dibantu oleh sound system. Yang di belakang sana ada bapak ibu yang masih pakai kacamata. Coba kacamatanya dilepas, apakah saudara masih bisa melihat jelas ke sini ke saya? Itu menandakan terbatasnya saudara. Tapi ada banyak orang yang sombong, merasa diri mampu, tidak membutuhkan orang lain. Hari ini kita belajar. Tuhan Yesus memberikan penolong yang lain di dalam ayat ke-16 supaya kita sadar kita itu lemah, kita itu terbatas, kita itu butuh ditolong. Kita butuh orang lain dalam hidup kita. Kenapa? Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita tidak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Sadari itu. Sadari bahwa hidup kita ada sesuatu, banyak hal yang kita nggak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Dan kita butuh orang lain untuk melakukan buat kita. Saudara yang sedang berduka cita, saudara yang sedang sedih, saudara butuh orang lain atau pribadi lain untuk menghibur saudara. Saudara nggak mungkin bisa menghibur diri saudara sendiri. Saat Anda sedang terluka, saat Anda sedang sakit, saat Anda sedang lemah, saudara butuh orang lain untuk dipakai, untuk memapa saudara, untuk membantu berjalan dan lain sebagainya. Hari ini kita masih muda, hari ini kita masih sehat, masih bisa berjalan. Sampai kapan? Mungkin di kemudian hari kita membutuhkan kursi roda.
roda. Kita butuh tongkat. Kita butuh anak cucu kita menemani kita. Kita itu lemah. Kita itu terbatas. Roh Kudus dalam hidup ini sebagai penolong saudara. Ya, Roh Kudus sebagai penolong, bukan pembantu. Roh Kudus sebagai bukan, tapi sayang banyak orang Kristen menjadikan Roh Kudus sebagai pembantu dalam hidupnya, sebagai kacung dalam hidupnya. Ada dua kosakata penolong dan pembantu. Dua hal ini berbeda, saudara. Penolong itu lebih kuat atau lebih lemah dari orang yang ditolong? Lebih kuat. Penolong itu lebih punya power. Penolong itu lebih punya kekuatan dibandingkan dengan orang yang ditolong. Beda dengan pembantu, beda dengan kacung. Saudara yang di rumah punya bibi, saya mau tanya, bibi itu di rumah pembantu atau penolong? Pembantu. Kenapa? Dia nggak punya hak apa-apa di rumah saudara, betul? Dia nggak punya power apa-apa di rumah saudara. Dia lemah di rumah saudara. Mereka akan bekerja ketika disuruh. Mereka akan bekerja ketika diperintah dengan saudara. Dia nggak punya hak apa-apa di rumah saudara. Tapi seringkali kita menjadikan Roh Kudus dalam hidup kita hanya sebatas pembantu dan bukan penolong. Tuhan, hutangku banyak. Pokoknya aku mau akhir bulan ini hutangku lunas. Kalau sampai nggak lunas, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Nggak ada pelayanan-pelayanan. Anda yang hutang Roh Kudus yang suruh lunas itu gimana? Anda yang bikin masalah, Anda yang bikin berantakan hidup Anda, Roh Kudus yang suruh beresin. Anda nggak bertanggung jawab namanya. Masalah dalam hidup kita harus introspeksi lebih dulu. Masalah ini memang pergumulan yang Tuhan izinkan datang atau sebagai dampak dari perbuatan dosa kita. Saat kita minta tolong sama pembantu, kita akan minta dengan power, kita akan minta dengan telunjuk. Bibi, bersihkan itu. Bibi, masakin saya Indomie. Tapi kepada Roh Kudus kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena seharusnya ketika kita minta Roh Kudus, kita minta bukan dengan power. Justru kita datang dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, menunduk, berlutut, minta pertolongan. Penolong lebih punya power. Penolong itu diminta dengan kerendahan hati. Penolong dihormati, penolong dipatuhi, dan penolong itu pemberi perintah. Tetapi pembantu, dia nggak punya power, dia nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena pembantu itu hanya diminta dengan diperintah. Dia bukan dihormati, tetapi menghormati. Dia dipatuhi, bukan mematuhi. Pembantu itu diperintah, bukan memberi perintah. Tapi seringkali semua menjadi terbalik dalam hidup ini. Kita menjadikan Roh Kudus hanya sebagai pembantu yang kita suruh-suruh, yang kita perintah-perintah dengan powernya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, kita lemah, kita terbatas, kita butuh penolong dalam hidup ini. Paling tidak kita butuh penolong untuk memberikan hikmat kepada kita. Hikmat untuk mendidik anak-anak kita. Kita meminta Roh Kudus untuk menjadi penolong, untuk memberikan kekuatan penghiburan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini.
Yang ketiga, Roh Kudus. Siapa itu dan kenapa penting dalam hidup ini? Yang ketiga, Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus berkata, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus ada roh kebenaran. Roh kebenaran ini diberikan Tuhan kepada kita, kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan pernah bisa menemukan apa yang namanya kebenaran. Disadari atau enggak sama saudara, seringkali banyak manusia tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang baik. Kadang-kadang kita tahu yang baik, tapi kita lakukan yang jahat. Kadang-kadang kita tahu kebenaran, tapi kita lakukan yang salah. Tuhan mengerti kelemahan kita. Oleh sebab itu Tuhan kasih roh kebenaran di dalam kehidupan kita untuk menemukan apa yang namanya kebenaran sejati. Karena tidak ada manusia yang benar. Tidak seorang pun tidak. Paulus berkata di dalam Roma pasal yang 3 ayat yang ke-10. Di dunia ini tidak ada orang yang benar. Oleh sebab itu kita perlu tuntunan dalam hidup ini, supaya kita tahu melakukan apa yang benar, supaya kita tahu mana yang salah, mana yang baik. Manusia seringkali mengandalkan hikmat dunia di dalam hidup ini. Makanya gak jarang kejadiannya seperti orang buta menuntun orang buta. Tapi saat Roh Kudus ada di dalam hidupmu saudara, maka kau akan mendapati apa yang namanya kebenaran sejati. Kalau hari ini saudara percaya sama Tuhan, kalau hari ini saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, hari ini saudara ada di ruangan ini beribadah bersama-sama, itu bukan karena saudara yang memilih Tuhan, karena Tuhan yang memilih saudara. Saudara bisa menerima kebenaran, saudara bisa menerima firman Tuhan itu karena Roh Kudus yang berbicara dalam hidup saudara. Jadi saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, jangan pernah sia-siakan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita saudara. Kita butuh Roh Kudus sebagai penolong hidup kita, sebagai pemberi kekuatan dalam hidup kita, sebagai pribadi yang senantiasa menunjukkan jalan yang benar dalam hidup kita. Dan saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini tentang sebuah pertanyaan. Apakah saya sudah punya Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu? Apakah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus hari-hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Saulus. Mari kita buka Alkitab kita sekali lagi dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Kita akan membaca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya ke-18. Untuk menjawab, untuk kita introspeksi diri sekarang ini. Apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah saya sudah menerima Roh Kudus? Apakah Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saya? Kisah Rasul 9, 10 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya.
supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaputnya gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kita tahu siapa itu Saulus. Sebelum dia bertobat, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus dan sesudah dipenuhi Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus, hidupnya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sesimpel itu. Titik sampai di situ. Kita tidak berbicara tentang orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang berbicara sikapnya ramah-ramah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang rajin ibadah, baca Alkitab, rajin perpuluhan dan lain sebagainya. Kalau ibadah ngomongnya, wah si kakak raba-raba, si nenek raba-raba, si om raba-raba dan lain sebagainya. Simple. Saya katakan sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang mengalami perubahan hidup dari hari lebih hari menjadi orang yang lebih baik. Kalau saudara punya karunia bahasa roh, itu baik. Puji Tuhan saudara terima karunia itu. Tapi pastikan yang pertama dalam hidup Anda mengalami perubahan. Dalam pelayanan saya banyak menemukan orang yang ngomongnya nggak jelas, yang katanya bahasa roh, tetapi dalam hidupnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Mulutnya masih jahat, pikirannya masih jahat, tindakannya masih jahat, suka ngomongin orang, suka adu domba orang dan lain sebagainya. Di gereja ngomong si kakak raba-raba, di belakang gereja dia ngomongin orang lain. Kepenuhan roh, roh apa yang begitu? Kekristenan itu simpel. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mengalami perubahan hidup, hari lepas hari menjadi lebih baik. Siapa Saulus sebelum dia menerima Roh Kudus? Sebelum dia dipenuhi, sebelum dia diurapi. Saulus adalah orang yang jahat. Dia pembunuh. Dia seorang yang kejam. Dia seorang ekstremis. Tujuannya cuma satu, bakar gereja, bunuh orang Kristen. Itu Saulus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Dia benci sama pekerjaan Tuhan. Dia benci terhadap pekerjaan gereja. Dia benci terhadap pelayanan-pelayanan gereja. Makanya kalau hari ini saudara, kau temuin orang seperti ini. Kalau ke gereja tukang kritik, datang ke gereja dengar firman Tuhan itu bukan untuk menerima firman Tuhan, tetapi buat cari-cari kesalahan.
terus nggak suka dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja, panggil saja dia Om Saulus. Kenapa? Karena Saulus, nama Saulus itu nama yang belum dipenuhi Roh Kudus. Karena ketika dia dipenuhi Roh Kudus, namanya menjadi Paulus. Saat dia menjadi Saulus, dia benci terhadap pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tahu, ketika Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus, dari hidupnya ingin membantai, ingin bakar gereja, ingin bunuh orang Kristen, benci terhadap penginjilan, bertemu Tuhan, matanya buta diurapi penuh Roh Kudus, dia berbalik Allah. Dari benci terhadap penginjilan, dia menjadi seorang penulis kitab. 13 kitab perjanjian baru dari total 27 itu yang tulis Paulus. Ya, jadi Alkitab kita ini sebagian besar dalam perjanjian baru yang terdiri dari 27, 13 yang ditulis oleh Paulus. Orang yang benci sama kekristenan, benci terhadap penginjilan, benci terhadap firman Tuhan, justru dia menjadi orang yang diilhami Tuhan untuk menulis banyak surat di dalam Alkitab kita. Saya katakan sekali lagi, kau punya karunia roh, puji Tuhan. Kau punya bahasa lidah, bersyukur. Tapi sekali lagi pastikan kau mengalami perubahan hidup dalam hidup. Jadi mari kita introspeksi diri hari ini, saudara. Tahun 2022, sekarang sudah bulan 6, artinya sudah separuh tahun kita jalani. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Atau menjadi orang pribadi yang lebih buruk? Apakah hari-hari ini istri kita itu semakin empuk melihat suami? Aduh Pak, semakin hari ini saya makin sebel, semakin stres di rumah. Kalau ada suami semakin stres. Kenapa? Suami dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngomel. Sarapan telat sedikit marah. Begitu dikasih sarapan kurang garam sedikit marah-marah. Atau sebaliknya. Apakah hari-hari ini suami saudara semakin hari semakin gak betah di rumah gara-gara sifat Anda? Atau anak-anak hari ini, engkau semakin baik atau semakin bobrok dari tahun yang lalu? Singkatnya saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dari jalan yang arah jahat, pikiran jahat, tindakan jahat, bertobat menjadi arah yang lebih baik. Terakhir, apa yang bertobat? Apa yang harus berubah menjadi arah yang lebih baik? Ada 3 hal. Yang pertama, saat kita dipenuhi Roh Kudus, saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita harus memastikan ada perubahan hidup dalam hidup kita, ada satu pertobatan dalam hidup kita. Yang pertama, bertobat apanya? Bertobat lidahnya. Saat para murid ada di loteng, tiba-tiba ada angin keras gitu. Ada lidah-lidah api. Alkitab berkata apa? Saat itu juga mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Berarti pertama kali yang dijamah oleh Roh Kudus dalam hidup orang Kristen yang menerima kebenaran, apanya yang dijamah pertama kali? Lidahnya, mulutnya. Itu harus bertobat lebih dulu. Ada kejadian. Kalau saudara jalan-jalan ke mall, terus ada ibu-ibu kumpul, terus ngomongnya bisik-bisik, lidahnya begini, mulutnya lucu. Ini kalau begini, ngomong bisik-bisik, bukan sedang berbicara kebenaran firman Tuhan, sedang gibah.
Yang kedua, apa yang harus bertobat setelah lidah dan mulut kita? Pikiran. Kita buka Filipi 3 ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalanku akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena oleh karenanya dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sebelum Saulus menerima Roh Kudus, sebelum Saulus dipenuhi Roh Kudus, pikirannya tentang dunia. Bagaimana supaya saya terima jabatan? Bagaimana supaya saya dikenal orang? Bagaimana supaya saya bisa lebih banyak bakar gereja? Bagaimana supaya saya bisa bunuh orang Kristen lebih banyak lagi? Pikirannya hanya semata-mata menghancurkan gereja, membunuh orang, dapat jabatan, ditakutin orang, dikenal orang, dihormati orang. Itu pikiran Saulus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika Saulus dipenuhi Roh Kudus, semua pikiran itu hilang. Dan semua yang dulu dia pikirkan itu dianggap sebagai sampah. Dan kini dia tertuju hanya kepada Yesus, Tuhan. Bagaimana dia harus melayani, bagaimana dia harus memberitakan Injil, bagaimana orang harus mendengar dan bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pikirannya diubah dari pikiran duniawi kepada pikiran yang surgawi. Bukan duit gak penting, Pak. Boleh saudara cari uang, boleh kita bekerja mati-matian, Alkitab pun mendukung supaya kita rajin. Ya, kepada yang malas dibilang apa? Hai pemalas, belajar dari semua. Yang tidak bekerja hendak jangan makan. Alkitab mendukung kita kerja, boleh. Tetapi ketika kita kerja cari uang, fokusnya gimana supaya saya bisa beli mobil baru, supaya gimana caranya saya dapat rumah mewah, supaya saya bisa beli tas yang baru, supaya bisa beli sepatu yang baru, sepatu yang mahal. Ini yang gak boleh. Kenapa? Itu berbicara tentang fokus dunia. Pikiran yang diubahkan, saudara. Yang ketiga, apa yang harus kita tobatkan dalam hidup kita ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup ini? Lidah, pikiran, yang terakhir perbuatan. Dulu Paulus selalu melakukan kejahatan. Yang dia tahu adalah bagaimana harus bunuh orang. Dan setelah hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia tahu apa yang dia harus lakukan, yaitu berbuat lebih baik lagi. Setelah Paulus dipenuhi Roh Kudus, Paulus senantiasa diubahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti perbuatannya diubah dari perbuatan yang jahat ke perbuatan yang lebih baik. Tidak mau balas dendam dan lebih mengampuni. Tidak mau menunggu orang minta maaf, tapi dia datang lebih dulu minta maaf. Enggak gampang marah, enggak gampang tersinggung, enggak gampang nguring-nguringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saya termasuk orang yang temperamen, yang kalau udah marah itu udah gak lihat orang deh, sukanya berantem. Saya seorang perokok, seorang pemabuk, seorang pengkonsumsi obat-obatan, dan saya juga seorang pendendam. Tanya istri saya kalau saya marah seperti apa dulu. Tapi sejak pengenalan saya kepada Tuhan dan terus introspeksi diri,
hari demi hari. Apakah hari ini saya menjadi pribadi yang lebih sabar dari kemarin? Apakah hari ini saya masih suka kasar kalau marah terhadap istri kepada anak? Kekristenan itu simpel. Dia hanya berbicara introspeksi diri. Setiap pagi, ibarat kita datang ke kaca, lalu kita tatap diri kita. Apakah saya lebih penyabar dari kemarin? Apakah saya masih kasar hari ini? Apakah saya masih tipu-tipu orang? Omongan saya apa masih menghasut orang? Apakah mulut saya hari ini itu masih sama dengan mulut yang 11 tahun lalu? 11 tahun lalu gara-gara mulut ini gereja pecah. 11 tahun lalu gara-gara mulut ini banyak orang berselisih paham di gereja. Hari ini apakah lidah dan mulut ini masih sama? Kekristenan itu begitu. Simple. Hanya introspeksi. Saya sudah lupa kapan terakhir kali saya ngamuk sama orang, berantem di jalanan. Tetapi beberapa bulan lalu hampir terjadi. Jujur, saya masih manusia lemah. Di hadapan jemaat dan Tuhan, saya berkata, saya masih jatuh bangun. Tetapi saya memastikan jatuh bangun saya menuju ke arah yang lebih baik. Beberapa bulan yang lalu ketika saya mengantar anak saya ke sekolah, kita naik motor berempat. Saya yang bawa, anak saya yang paling kecil itu saya taruh paling depan. Jadi helm saya jepit di motor bebek itu, dia saya dudukin paling depan. Jadi dia pegangnya spion. Baru Keola dan Om Andre, ya. Beliau lagi pulang kampung ke Semarang, ya. Boleh telepon minta oleh-oleh, gitu ya, Wiko. Nah, ketika di jalan ada orang yang tidak bertanggung jawab, anak muda naik motornya ngebut. Dari jauh dia ngebut terus. Saya pelan dan dia tabrak saya. Kencang banget. Orangnya sampai terpelanting ke belakang saya jauh banget. Motor saya jatuh, motor dia juga berantakan depannya begitu. Saya udah nggak pikir panjang waktu itu. Yang saya pikirkan adalah orang ini menyakiti anak saya. Setelah saya jatuh, saya udah nggak berpikir apakah saya berdarah, apakah kaki saya keseleo, apakah kaki saya patah. Saya nggak berpikir begitu. Saya langsung bangun, saya langsung samperin dia. Saya ingin todong dia segala macam. Saya sudah marah, sudah emosi. Cuman Keola yang ingetin waktu itu. Dan saya percaya Roh Kudus berbicara lewat Keola. Papa, Dede. Saya lihat Dede. Oh, Dede ternyata masih kejepit motor dia. Saya bangun, saya gendong, saya kasih Pak Andre untuk digendong. Orang itu udah saya cekek, orang itu sudah saya jantung. Cuma saya tinggal bebak doang itu hati saudara. Betul. Cuma Keola yang bilang, Papa jangan marah, Papa jangan pukul orang, Papa jangan pukul orang. Di jalan jadi ramai. Dulu, apabila terjadi begitu, saya udah gak lagi adu mulut. Tinggal saya ambil, saya cekek, saya jantung, tinggal saya bebekin mulutnya. Biar pecah. Tapi hari itu dengan emosi, dengan apa ya, dengan perasaan yang begitu mendidih, orang ini tabrak saya, anak saya paling depan. Yang saya pikirkan gimana ini anak saya si Kayona paling depan ditabrak begitu kencangnya. Emosi saya mendidih. Sempat mau pukul, udah saya cekek, udah saya jantung begini saudara. Tapi saya bersyukur di situ ada Keola dan saya berterima kasih. Saya percaya bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya supaya jangan lagi engkau menjadi sama seperti engkau yang dulu. Jangan lagi engkau hajar orang, jangan lagi engkau aniaya orang, apalagi engkau pukul. Jangan. Roh Kudus berbicara melalui Keola. Puji Tuhan, dua anak ini gak apa-apa. Keola disuruh sekolah, dia gak mau. Saya sampai seret orang itu ke pos Permata Gadok. Waktu mau diantar pun Keola gak mau. Keola tetap pegangin tangan saya. Saya bilang, Keola kamu sekolah aja. Udah ini Papa urusin. Dia tarik saya pelan-pelan. Dia cuma bilang, apa Papa? Keola mau sekolah. Tapi Papa janji
jangan pukul ya. Papa jangan marah lagi ya. Papa jangan teriak-teriak lagi. Jangan pukul orang, Pak. Saya cuma bilang sama yang nabrak, kamu hampir mencelakakan anak saya, tapi anak saya justru nyelamatin kamu supaya saya gak pukul kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bisa mengubah Saulus yang kejam menjadi Paulus yang cinta dengan Tuhan. Roh Kudus bisa mengubah saya. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus yang sama akan mengubah hidup saudara. Hari ini, kalau saudara masih menjadi orang yang gak sabaran, pemusik boleh maju. Kalau hari-hari ini saudara masih menjadi orang yang gampang marah, saya tahu, saya paham. Saya sudah merasakan itu. Berdoa sama Tuhan. Minta Roh Kudus jamah hidup saudara. Kalau saudara masih gampang marah, gak sabaran, kasihan istri saudara kalau gitu terus. Kasihan anak saudara kalau saudara gitu terus. Kasihan keluarga saudara. Saudara yang hari-hari ini masih melakukan kekerasan di rumah tangga, masih suka berbicara kasar terhadap istrimu. Wah, kamu dasar istri yang dasar kamu anak enggak isi. Hari ini kalau saudara masih hidup di dalam dosa, perselingkuhan, berdoa, minta Roh Kudus jamah hidup saudara. Kalau hari-hari ini saudara masih belum bisa mengontrol kata-katamu, belum bisa mengontrol pikiranmu, engkau masih belum bisa mengontrol tindakanmu, doa, minta sama Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang, minta maka akan diberikan. Hari ini kau yang masih gampang marah, kasar, tersinggung, berdoa, minta Roh Kudus jamah hidupmu. Dan saya yakin Roh Kudus Sang Penolong itu akan menjamah hidup saudara dan mengubahkan setiap hidup saudara menjadi lebih baik. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau perhatian sama kami. Kami manusia lemah, kami manusia terbatas. Kami butuh Engkau sebagai penolong kami. Oh Roh Kudus, ampuni kami kalau kami sering kali menempatkan Engkau bukan sebagai penolong tapi pembantu kami. Ampuni
terbatas. Dan seringkali kami jatuh bangun dalam hidup kami. Tapi kami mau pastikan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami menjadi seorang yang lebih baik. Tolonglah hidup kami Tuhan. Jamah lidah mulut kami, jamah pikiran kami, dan bila perbuatan-perbuatan kami itu hanya boleh menyenangkan Tuhan saja. Sertai jalan hidup kami Tuhan. Mengalir Roh Kudus dalam hidup kami, penuhi hati dan pikiran kami. Sekali lagi ini kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami, kami cenderung menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang mampu hidup sendiri, menjadi orang yang mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak jarang kami berkata tidak membutuhkan orang lain, bahkan kami tidak butuh Engkau. Hari ini kami mau tobat Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami, bekerja dalam hati dan pikiran kami, ubahkan kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba selesai berkata-kata, ya hamba percaya kebenaran firman Tuhan hari ini itu akan terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Pastor Rinto berdiri di depan. Jemaat silakan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pastor Rinto buat pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Pastor Rinto buat pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor. Kami diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini, luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilakan. Silakan bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu yang menjadi penolong bagi setiap kami, memampukan setiap kami memberi kekuatan
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Warta jemaat minggu ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Rinto Tafianus yang telah menyampaikan firman. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan keluarga Bapak. Dan biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan bekal bagi kita hari lepas hari. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang telah melayani ibadah hari ini, baik itu WL, pemain musik, singer, LCD, OHP, kolektan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Silakan mungkin berdiri. Tidak ada. Baiklah, kiranya kita semua adalah jemaat Tuhan yang setia. Kegiatan GSA minggu ini ada latihan musik dan untuk pelayanan KKR. Kemudian ada katekisasi pukul 5 sore. Untuk Senin 20 Juni juga ada katekisasi jam 5 sore. Selasa tanggal 21 remaja pemuda pelayanan musik di retret remaja pemuda Sunda Yayasan Pari di Wisma GKC. Rabu 22 Juni paguyuban di Ibu Milka, pujian oleh Ibu Erliana, firman Tuhan oleh Ibu Eni, dan doa Bapak Owan. Untuk hari Kamis 23 Juni doa puasa pujian penyembahan pukul 4 sore sampai 5.30 di Pastori. Untuk Sabtu 25 Juni ibadah pemuda pukul 4 sore dan persiapan ibadah pukul 6 sore. Selanjutnya dikarenakan remaja pemuda mengikuti retret dan pelayanan musik di Yayasan Pari di Wisma GKC, maka katekisasi dipindahkan menjadi hari Minggu dan Senin pukul 5 sore. Kemudian mohon dukungan doa untuk rencana. Pertama, remaja pemuda mengadakan retret di Pantai Pelabuhan Ratu pada 27 sampai 28 Juni 2022. Kemudian sekolah minggu mengadakan rekreasi liburan sekolah di Cimori Dairyland Selasa 5 Juli 2022. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Ayu Yulianti dan Ibu Erliana Selvia yang mempersembahkan dan membuat jubah baptisan sebanyak 12 buah. Tuhan Yesus memberkati. Dukung doa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Juga ucapan terima kasih untuk setiap persembahan semua jemaat, baik kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, misi, diakonia, dan pembangunan gereja. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada jemaat Ibu Linawati yang setia memberikan persembahan kasih berupa snack untuk pelayanan altar. Tuhan memberkati. Juga kami mengucapkan selamat berulang tahun di bulan ini, bulan Juni. Pertama kepada hambanya Pastor Yohanes kemarin ulang tahun tanggal 17 Juni. Selamat ulang tahun. Kemudian saudari Marsiala tanggal 2 Juni. Kemudian Anda Haris tanggal 20 Juni. Ibu Dede tanggal 21 Juni. Dan Anda Yaspis tanggal 26 Juni. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Bapak Gembala, Bapak Yohanes, saya mewakilinya mengucapkan terima kasih untuk perhatian, doa, dan ucapan Bapak Ibu Saudara. Tanggal 17 kemarin Bapak Gembala berulang tahun. Dan 1 minggu ini Bapak Gembala sedang sebenarnya sakit, tapi tetap melakukan aktivitas, tetap pelayanan, dan hari ini pun sebenarnya masih belum fit, tapi karena beliau harus berkhotbah dan konseling pranikah untuk anak hamba Tuhan, anak teman sesama gereja Gesia di Bogor. Jadi nanti beliau yang akan Pak Yohanes yang akan memberkati. Jadi hari ini Pak Yohanes tidak bersama dengan kita,
dia sedang melayani dan lanjut dengan konseling pernikahan di Bogor. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung doa, yang sudah kasih vitamin kemarin. Terima kasih. Ya, berharap Pak Gem makin hari makin sehat. Terima kasih untuk kiriman-kirimannya, mau kue, mau mie, mau pisang, apa saja yang dikirim, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang untuk Sunda, Bingah di bulan ini diliburkan karena kebetulan ini acara kita sangat padat dan acara dari Bandung itu mengikuti agenda kita. Bingah yang sejogjanya tanggal 27, jadi karena pertimbangan satu dan lain hal, karena anak remaja juga ada acara di Pelabuhan Ratu, maka bulan ini ditiadakan. Tanggal 29 seyogjanya Bapak Gembala ikut pelayanan bersama tim KPPS ke Jawa, itu pun juga dipending karena takut tidak mengejar, takut pulangnya malam, besoknya capek, dan waktunya karena jam 5 pagi sudah harus start dari Bandung, sepertinya tidak memungkinkan, jadi dipending oleh Bapak Gembala. Kemudian terima kasih buat ibu-ibu kemarin kebersamaannya. Terima kasih, mobil-mobilnya juga bisa dipakai, jadi transportnya jadi free ya, nggak pakai transport ya. Terima kasih. Nah, berkenaan dengan itu, terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang boleh mengizinkan mobilnya dipakai untuk sekolah minggu. Ya, kalau Bapak Ibu yang mungkin menginginkan penggantian bensin, silakan menghubungi silakan menghubungi guru sekolah minggu. Tapi kalau Bapak Ibu udah pakai bensin saya, parkir saya, terima kasih, puji Tuhan. Kalau seperti itu berarti transportasi jadinya hilang. Ya, yang hilang 25.000 berarti hilang. Jadi tapi kalau Bapak Ibu masih ada yang mungkin minta penggantian mobil, parkir dan sebagainya, silahkan. Untuk sementara transport 25.000 belum diputihkan, masih perlu digodok ya. Terima kasih ya untuk mobil-mobil yang bisa dipakai untuk pelayanan sekolah minggu nanti di tanggal 5. Kemudian dukung dalam doa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anak pemuda remaja itu akan melayani retreat pemuda remaja yang baru percaya kepada Tuhan, karena ini hasil penginjilan Sunda ya, hasil penginjilan Sunda. Jadi ini masih anak-anak usia mereka ini, dan mereka nggak ada yang main musik. Dan dari dulu kami bermitra dengan Pari, karena saya dan Pak Yonis juga dulu pelayan dari Pari, jebolan dari Pari, dan mereka meminta anak-anak ini untuk melayani. Kami bersyukur Bapak Ibu, karena inilah awal mereka bisa pelayanan jadi berkat di luar. Jadi kita dukung dalam doa mereka untuk 4 hari ke depan, tanggal 21 sampai 24 ini anak-anak akan mengikuti retreat sekaligus pelayanan di Yayasan Pari di Wisma Kristus. Nah, berkaitan dengan ini karena waktu sangat mepet, makanya mohon orang tua memaklumi, maka katekisasi ada perubahan jadwal di hari ini dan besok, karena besoknya lagi udah nggak bisa lagi, besok sampai hari Jumat, sampai ketemu Sabtu lagi, Minggu udah sibuk lagi mereka untuk persiapan pelayanan, hari Senin sudah harus pergi lagi. Jadi Bapak Ibu mohon Bapak Ibu semua memaklumi untuk hal ini ya. Kemudian untuk pendaftaran terakhir rekreasi sekolah minggu itu tanggal 30 Juni ya. Yang masih mau mendaftar silahkan, nanti kalau sudah tanggal 30 Juni itu sudah ditutup. Kemudian perkembangan dari anak remaja pemuda kita
Rp6.907.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung ya. Terima kasih juga yang yang mau relakan barang dagangannya dijual ya, bahkan yang semuanya dikasih. Terima kasih juga untuk tim perayu-perayu Buntin ya, yang ngerayu-ngerayu donatur akhirnya keluar juga ya berkatnya ya. Saya Buntin nggak ada hari ini. Kami juga masih menunggu ada berkat yang mungkin buat remaja pemuda, tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Kemarin ada teman nelpon yang bilang, "Mas, apa yang mau dibantu? Anak-anak remaja mau retreat kok ke ini kurang dana." Oh ya udah, doain ya doain anak-anak remaja supaya nanti siapa tahu ini akan cair berkatnya. Kalau 1.500.000 kan lumayan ya. Ya, baik, itu saja untuk tambahannya untuk pengumuman. Oh iya, kontekan hari ini tidak ada, kontekan minggu yang akan datang ya. Mungkin itu pertemuan yang terakhir ya. Oh ya, berkaitan dengan kontekan dan yayasan HBR. Bagi Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya sudah menerima rapot mungkin di minggu depan, silakan secepatnya ya, silakan secepatnya karena akan diurus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau yang pendaftaran HBR sudah ditutup, tapi dari Motekan kalau ada yang mau mengajukan dana beasiswa hanya yang memiliki darah Sunda paling sedikit 25% boleh minta formulir kepada saya. Itu saja. Terima kasih. Pak Simon boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuji Engkau. Terimalah kesempatan kami dan setiap kami supaya lupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih kami diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa oleh hamba Tuhan. Diberkati tamat hikmat masyarakat Tuhan itu, berkati keluarganya, berjaga kali ini, berkati anak-anak istrinya Tuhan. Biar firman-Mu pagi ini Tuhan menjadi rema kekuatan bagi kami Tuhan. Ini boleh dirubahkan oleh firman-Mu Tuhan, oleh sikap perilaku kami, terutama kami hamba-Mu Tuhan yang telah bergabung dan mitra gembala di jemaat Tuhan, dirubahkan dan membijak hati pikiran kami oleh firman-Mu pagi ini Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mengambil pelayanan-Mu pada pagi ini Tuhan, berkati mereka satu persatu, kecukupi segala sesuatu dalam hidup mereka. Berkati saudara kami yang berulang tahun hari ini, berkati Tuhan segala sesuatunya dan juga bagaimana kami yang berulang tahun, berikanlah hikmat marifat dan kekuatan darinya Tuhan, berkati pelayan yang dibawa kami dengan selamat, tidak kekurangan apapun untuk melengkapi keluarganya, berkati anak-anak dalam studinya Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, dan merindukan kepada permanen biar Tuhan melengkapi segala sesuatu berikan terbaik pekerjaan ini Tuhan. Berkati seperti kami Tuhan, apa yang mereka kerjakan segala sesuatunya mencukupi mereka Tuhan. Dan berdoa pada materi yang tempat kami ibadah ini Tuhan. Berkati manajemen serta pekerjaannya Kau lengkapi semuanya, berkati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dan kita rendah Tuhan. Melindungi bangsa kami jauh dari segala musibah penyakit apapun Tuhan. Berkati perekonomian bangsa dan berjalan lancar oleh pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan lagi Tuhan, kami satu persatu akan berpisah. Melindungi berkati kami ketujuan ke rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Doa kami jauh dari sempurna Tuhan, kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukur dan terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Sebelum kita pulang, dengarlah satu firman Tuhan bagi kita semua. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Juru Selamatmu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan dari awal sampai akhir. Engkau telah memberkati, menyertai ibadah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang meneplak kami, yang mengorek luka kami, yang mengorek ego kami, yang mengorek manusia lama kami. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan setelah kami keluar dari ruangan ini Tuhan. Kami tidak ingin sia-sia kebenaran firman Tuhan hanya kami tangkap di telinga, tapi kami lakukan dengan sepenuh hati kami, sepenuh langkah kami, sepenuh tangan kami, untuk kami makin hari makin serupa dan dibaharui seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kami semua yang boleh terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Kau memberkati kami semua. Bahkan ketika jemaat kami pulang ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau akan menyertai Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang mengasihi engkau akan menaungi engkau dengan kasih yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian, dengan penuh perhatian akan terus menyertai perjalananmu dalam kehidupanmu, dalam pergumulanmu, dalam sekolah anak-anakmu, dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam apa saja. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai engkau hingga engkau akan menemukan jalan keluar dalam setiap masalah-masalah hidupmu. Dan Tuhan menyertakan berkat-Nya yang penuh dengan kesegaran dan baru. Dan Roh Kudus akan menjadi penolongmu, akan menjadi kekuatanmu, akan menjadi penghiburmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupanmu. Maka biarlah engkau menyerahkan hidupmu untuk dipimpin tanpa sedetik pun engkau meninggalkan Dia. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang berkelimpahan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah bertukar bayangan di dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus